kenapa sih gitu harus meneliti hal itu gitu. Kenapa sih harus, misal gini teman-teman, kenapa sih ingin meneliti hand sanitizer gitu? Seberapa penting sih hand sanitizer itu? Nah, teman-teman harus menuliskannya itu, alasan paling kuatnya itu di latar belakang gitu. Karena latar belakang itu kayak apa ya? Kayak gerbang untuk membuka pembaca itu, kayak menarik enggak sih? Jadi di latar belakang itu harus ada alasan kuatnya. Nah, alasan kuatnya itu baiknya itu ditunjang dengan data-data dan fakta yang terkini gitu. Nah, ada 3 pendekatan ya ketika membuat latar belakang. Pertama, teman-teman bisa menuliskan fakta yang merupakan alasan. Kayak misal kayak kasus kayak misal teman-teman tadi misal contoh mau bikin hand sanitizer. Nah, teman-teman di latar belakang itu tuliskan tentang kenapa sih, bagaimana kebutuhan hand sanitizer itu. Misalkan kayak sekarang lagi COVID kayak gitu. Nah, hand sanitizer itu tuh jadi kebutuhan yang jadi primer gitu. Nah, teman-teman harus tuliskan di sana dari studi literatur seberapa banyak sih kebutuhan hand sanitizer itu gitu, meningkatnya sebagai mana penting gitu. Harus sebisa mungkin ada data-datanya gitu. Data angka itu teman-teman harus bisa masukin ke sana. Terus kemudian misal hand sanitizer juga ada masalahnya loh gitu. Masalahnya apa? Misal ada beberapa hand sanitizer yang dia mengandung zat aktif yang sifatnya itu ke tangan itu jadi apa ya? Jadi iritasi kayak gitu, atau bahan bakunya yang sebetulnya dari apa ya? Dari turunan alkohol yang dia apa ya, sifatnya agak toksik kan. Misal ada beberapa kasus, misal kemarin itu ada yang dia suatu distributor misalnya tuh hand sanitizer, dia mengoplos etanolnya dengan metanol gitu, dan ya kita ketahui metanol itu kan bahaya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tuh apa, masukin di sana. Terus ada nggak sih solusi yang pernah ditawarkan, misal mau ngeganti alkoholnya, etanolnya, misal ya kalau misal ngambil etanol berarti misal etanolnya mahal nih, terus ganti sama sumber etanol apa, atau misal ada yang dia pakai metanol, jadi teman-teman untuk mensubstitusi supaya tidak ada pengoplosan dengan metanol. Nah, ada nggak solusinya? Apa sih solusi yang pernah ditawarkan oleh tulisan atau penelitian sebelumnya gitu. Nah, teman-teman di poin kedua itu teman-teman masukkan kayak gitu ke sana. Dan di solusi itu tuh justru misal masih ada kekurangan, apa kekurangannya gitu. Nah, teman-teman bisa masukkan di sana sebagai penyambung dari inovasi teman-teman gitu. Jadi teman-teman pertama sajikan dulu masalah, kemudian sajikan pemecahan masalah yang pernah ditawarkan apa, tulisan sebelumnya tetapi belum efektif, lalu teman-teman tawarkan solusi teman-teman berdasarkan hasil kajian pustaka teman-teman yang nanti akan teman-teman lakukan eksperimen atau kajian lebih lanjut jika misal teman-teman ke studi literatur. Itu sih ada 3 poin penting itu. Kemudian, oke, setelah teman-teman menuliskan apa latar belakang, gitu. Nah, poin yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Gitu. Nah, rumusan masalah itu apa? Jadi sebetulnya rumusan masalah itu adalah lebih ke uraian gitu, kayak rincian penjabaran dari permasalahan teman-teman. Biasanya di rumusan masalah ini menggunakan kalimat tanya kayak gitu. Misal bagaimana efektivitas misalnya tuh hand sanitizer dari apa kayak gitu. Misal kemarin mungkin teman-teman atau kakak tingkat teman-teman di UKI bikin hand sanitizer dari apa, citosan cangkang bekicot misal. Nah, teman-teman ya jelaskan misal rumusan masalahnya itu bagaimana efektivitasnya kayak gitu. Nah, setelah di rumusan gitu. Nah, poin-poin di rumusan itu teman-teman makin kuatkan di tujuan kayak gitu. Nah, tujuan penelitian itu penting ya teman-teman. Nah, di sini juga apa? Jangan apa ya? Ada sedikit saran dari saya. Nah, biasanya gitu permasalahan teman-teman di tingkat SMP, SMA gitu, bahkan mungkin untuk di teman-teman mahasiswa juga tingkat awal gitu,
di tujuan mau itu misalnya tujuan penelitian atau misalnya itu mau bikin tulisan atau misalnya di mahasiswa itu bikin PKM ya, sekeras dengan kata itu, dia biasanya menggunakan apa ya, kayak kata yang tidak bisa diukur gitu. Misal di tujuan itu tuh masih sering menggunakan kata untuk mengetahui. Nah, baiknya di tujuan itu, karena tujuan itu apa ya, roh kedua di tulisan itu setelah latar belakang, karena dia akan dibahas nanti di bab pembahasan, dan itu akan jadi apa ya, jadi nyawa untuk teman-teman meneliti juga. Jadi alangkah baiknya tujuan teman-teman itu kalimat dari tulisannya itu menggunakan suatu kata kerja yang dapat diukur. Contohnya, misal gini teman-teman. Oke, gini teman-teman, misal mau melakukan eksperimen atau penelitian tentang pemanfaatan ekstrak kulit kayu meranti. Gitu. Jadi kayu meranti itu dia teman-teman punya sifat antibakteri. Gitu. Nah teman-teman mau coba gitu, oh ke bakteri bisa, kita cari organisme yang lebih kompleks gitu, oh kita mau ke fungi gitu. Nah kita coba gitu. Nah kalau misal teman-teman gitu, di sini ada 2 contoh ya. Nah biasanya gitu hal yang paling umum gitu ditulis di tujuan ada mengetahui penggunaan ekstrak kayu meranti gitu. Nah kalimat itu mengetahui gitu. Nah karena gini, kalau misalnya itu udah mengetahui terus gimana gitu. Nah alangkah baiknya kalimat mengetahui itu teman-teman ubah gitu. Jadi misal menentukan, karena misal teman-teman kan ingin 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 lebih mempelajari tentang pemanfaatan ekstrak kulit kayu meranti itu. Jadi teman-teman langsung menentukan dosis hambat minimum ekstrak kulit kayu meranti sebagai anti fungi kayak gitu. Itu jauh lebih tepat gitu, karena nanti datanya itu bisa lebih diukur gitu. Jadi oh dosisnya berapa sih kayak gitu. Nggak cuman kayak oh udah tahu gitu, tapi tahunya itu ukurannya seperti apa nggak jelas juga. Tuh. Jadi saya sih memberi saran ketika teman-teman mau menuliskan tujuan penelitian, alangkah baiknya teman-teman menggunakan kalimat seperti menentukan, menganalisa kayak gitu. Nah, kalimat-kalimat yang apa ya, bisa diukur lah. Jadi hindari untuk kalimat mengetahui, ini yang paling penting. Karena apa? Karena hampir gitu 90% dari kesalahan di tujuan penelitian teman-teman itu biasanya di sini gitu, di penggunaan kalimat ini. Oke. Nah, jadi penelitian itu tidak hanya sekedar mengetahui ya teman-teman, tapi kita harus bisa menganalisis lebih dalam gitu tentang apa penelitian kita itu seperti apa gitu, hasilnya seperti apa, dan memberikan efek juga seperti apa gitu. Dan tentu itu basisnya data ya teman-teman. Tuh. Oke. Selanjutnya manfaat. Nah, pastilah teman-teman ketika teman-teman melakukan penelitian atau membuat naratif review tentang sesuatu, otomatis harus memberikan manfaat. Nah, manfaat itu ya minimal konteksnya, minimal untuk peneliti untuk menambah apa hasanah ilmu pengetahuan, dan bisa juga gitu kalau untuk konteks lebih jauh ketika mungkin nanti ya teman-teman setelah lulus dari SMA ITU Mulpuro gitu, nanti misal di tingkat mahasiswa ingin mengikuti PKM untuk gagasan tak tulis, nah itu tuh dia bisa lebih lebih apa ya, kayak lebih lebih luas gitu, dan manfaatnya itu harus bisa apa ya, harus bisa memberikan manfaat untuk masukan ke pemegang kebijakan kayak gitu. Misal untuk pemerintah atau bisa juga ke lembaga-lembaga terkait. Nah, oke. Sudah ya tadi kita membahas sedikit tentang bagian awal. Nah, ada juga ini hipotesis ya. Nah, hipotesis penelitian itu seperti apa? Nah, gitu. Nah, hipotesis itu teman-teman itu adalah dugaan sementara gitu. Dugaan sementara hasil yang akan nanti apa ya, kayak yang akan diperoleh gitu dari teman-teman. Nah, dugaan itu muncul dari mana gitu, dia nggak tiba-tiba langsung ada ya itu hipotesis itu muncul dari telah teoritis teman-teman. Misal seperti tadi ya, misal tadi kan tujuannya itu untuk menganalisis apa ekstrak kulit kayu meranti. Nah teman-teman hipotesisnya itu ya
nyari gitu. Kenapa sih dia teman-teman yakin gitu dia bisa ada potensi ya? Karena secara teoritis dia mengandung apa-apa yang dia tuh bisa berpotensi untuk anti fungi. Nah, itu kan nanti akan teman-teman buktikan. Gitu. Jadi hipotesis itu dugaan sementara hasil penelitian. Nah, misal ini ada contoh juga kayak gitu. Misal gini, hipotesisnya misal teman-teman ingin meneliti spesies mikroalga gitu. Nah, jadi bahan bakar alternatif biodiesel. Nah, secara teoritis kan misal biodiesel itu dia sumber lipid kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bisa cari gitu literaturnya seperti apa sih menyebutkan bahwa misal mikroalga jenis apa sih yang misalnya tuh kaya akan lipid, misal Tarasia atau apa gitu, atau Cholera atau apa gitu, teman-teman cari gitu, oh ternyata misal Tarasia atau Cholera itu dia spesiesnya itu dia karena ngandung lipid kontennya berapa gitu. Nah, oh dia bisa nih dimanfaatkan sebagai alternatif biodiesel gitu. Oke, nah ini misal mikroalga spesies tertentu dapat dijadikan sumber bahan bakar alternatif biodiesel. Oke, nah setelah ya teman-teman tadi di bab 1 gitu, di bab pendahuluan biasanya teman-teman sudah selesai. Kemudian apa sih yang harus ada, yang harus ditulis itu? Nah, tentu tinjauan pustaka gitu. Nah, tinjauan pustaka atau tinjauan teori. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini itu uraian teoritis dan teman-teman harus pahami ya di sini itu uraian teoritis dan usahakan untuk di tinjauan pustaka itu walaupun ini namanya juga uraian teoritis, dia itu banyak teori-teori, usahakan teman-teman tidak kopas gitu, tidak kopas misalnya dari satu pustaka langsung gitu, harus ada apa ya, harus ada kayak citasi ulang gitu, bagaimana gitu teman-teman menuliskan kembali dengan citasi yang baik. Nah, misal contoh ya teman-teman, apa aja sih yang misal teman-teman harus masukkan gitu di tinjauan pustaka. Contoh misal teman-teman tuh mau neliti gitu tentang pemanfaatan daun sirih gitu. Nah, buat dia keputihan anti candida albicans gitu. Nah, apa aja sih yang teman-teman harus masukkan tuh di tinjauan pustaka teman-teman itu. Nah, poin-poin yang paling sederhana, yang minimal yang teman-teman harus masukkan antara lain itu misal tentang daun sirihnya itu. Nah, daun sirih itu apa gitu, taksonominya seperti apa, biologinya seperti apa, dia itu masuk ke phylum apa, genusnya apa, spesiesnya apa, terus penyebarannya seperti apa, kandungan zat aktifnya, dan bisa juga teman-teman menambahkan tentang sebenarnya daun sirih itu sudah dimanfaatkan untuk apa sih itu yang pertama. Terus karena teman-teman mau mengaitkan potensi daun sirih sebagai keputihan, tentu ada juga teman-teman harus membahas tentang dan harus tahu gitu keputihan itu apa gitu. Tiba-tiba datang atau seperti apa gitu, definisi patokologisnya seperti apa gitu, dan dia bisa diobatin tuh tekniknya seperti apa sih. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah ya fokus penelitiannya itu, si objeknya itu misal daun sirih dan Candida albicans. Nah, Candida albicans tuh dia tuh masuk apa sih kayak gitu, dia masuk bakteri kah, jamur kah, kapang kah, atau apa kayak gitu. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan kayak gitu si Candida albicans. Nah, terus teman-teman bisa mengambil gitu di tinjauan pustaka itu tuh salah satu metode atau kayak penjabaran teoritis tentang metode yang akan digunakan kayak gitu. Misal mau studi in vivo atau in vitro gitu. Nah, misal uji kandida tuh pakai apa sih? Misal kalau in vitronya bisa dia pakai cawan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari kayak gitu. Apa sih misal ujinya pakai apa? Misal in vivo. In vivonya ke mana? Gitu. Ke mencit kah atau ke mana? Ke kelinci kah? Itu bisa tuh teman-teman memasukkan di di tinjauan teoritis teman-teman gitu, poin-poin itu. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga di bagian inti itu tentang metode
metode dan metode penulisan atau metode penelitian. Nah, oke. Nah, di sini itu teman-teman akan ngebahas gitu tentang intinya itu proses teman-teman dapat data tuh dari mana sih? Data primer kah, sekunder kah gitu. Nah, ketika misal teman-teman menggunakan metode penulisan, otomatis teman-teman karena studi literatur akan lebih ke proses untuk memperoleh data sekundernya. Jadi teman-teman di sini harus bisa menjelaskan gitu literatur teman-teman tuh seberapa banyak gitu, kualifikasi dari literaturnya seperti apa kayak gitu. Teman-teman harus bisa menjabarkan di sini. Tuh. Kemudian kalau misal teman-teman menggunakan metode penelitian, teman-teman juga di sini juga harus bisa menjabarkan gitu, dapat data primernya seperti apa gitu, teknik penelitiannya seperti apa gitu, eksperimennya seperti apa juga. Okay. Oke, lalu kalau misalnya tuh di bab metode itu secara umum tuh apa aja sih? Nah, teman-teman di metode penelitian itu secara apa ya? Secara garis besar isinya itu tentu metodenya itu seperti apa tadi. Terus waktu dan tempat penelitian teman-teman harus dimasukkan juga gitu. Alat dan bahan. Nah, di sini terkadang gitu untuk spesifikasi alat dan bahan juga butuh teman-teman. Misal ketika teman-teman tadi mengambil sirih gitu. Nah, teman-teman bisa gitu mencantumkan misal sirihnya itu usianya berapa. Teman-teman ngambilnya di daerah mana. Kenapa itu penting? Karena nanti ketika hasil teman-teman itu berbeda dengan literatur, teman-teman punya apa ya? Punya statement, punya data penunjang. Oh, karena setiap tumbuhan itu teman-teman ketika ditanam di satu dataran yang berbeda, dia akan menghasilkan senyawa yang beda gitu. Jadi kalau misal oh kok tiba-tiba teman-teman datanya agak beda gitu. Misal tadi teman-teman bisa pakai daun sirih. Nah, alangkah baiknya di alat dan bahan teman-teman masukkan spesifikasinya gitu. Misal dia umurnya berapa gitu. Apalagi misal teman-teman melakukan penelitian dengan studi in vivo gitu. Nah, in vivo biasanya pakai mencit ya hewan coba. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi jenis garwa tikus atau mencitnya garwa apa kayak gitu. Jantan atau betina kayak gitu. Terus dia umurnya berapa. Teman-teman harus bisa spesifik mungkin menuliskannya di sana. Kemudian prosedur penelitian, jalannya penelitian dari tahap awal sampai akhir itu seperti apa, dan terakhir ya analisis data. Jadi data yang teman-teman peroleh itu diapakan kayak gitu, diolah secara deskriptif kah atau misalnya tuh diolah secara statistik atau seperti apa. Nah, di metode ya itu tadi teman-teman bisa membaginya jadi 2, eksperimen atau pustaka kayak gitu. Kemudian ya waktu dan tempat gitu, kapan, lokasinya di mana, teman-teman bisa juga nanti di sini bikin kayak tabel gitu, tabel waktunya kapan dan di mana gitu. Oke, alat dan bahan ya tadi sudah saya singgung ya. Jadi teman-teman harus bisa menjabarkan gitu, jelas gitu, jumlahnya berapa, spesifikasinya seperti apa gitu, dan diperolehnya di mana gitu. Harus bisa teman-teman untuk sampel gitu harus bisa teman-teman cantumkan di sana. Oke. Oke, prosedur itu seperti tata cara teman-teman memperoleh datanya itu seperti apa. Nah, gunanya untuk apa teman-teman? Gunanya di prosedur ini supaya kita tuh bisa paham gitu jalannya penelitian, dan itu juga supaya ketika nanti ada ada misalnya tuh orang lain yang akan melakukan penelitian yang mirip atau sama seperti kita bisa mengikuti gitu prosedur kita. Nah, tapi kita pun juga tetap gitu harus mencantumkan gitu prosedur itu tuh diperoleh dari mana gitu, pustakanya dari mana. Itu penting juga teman-teman. Nah, kemudian analisis data tadi saya singgung juga gitu.
datanya itu mau diapakan gitu. Oh, datanya hanya sekedar misalnya itu tabel. Nah, tabelnya itu dihitung apanya sih gitu. Terus dibuat grafik kah atau gimana, atau misal teman-teman mengolah dengan bantuan suatu program, bisa di statistik itu ada SPSS atau misal uji-uji lanjutan lainnya seperti itu. Oke. Sudah cukup ya untuk di metode gitu. Mungkin nanti akan lebih dalam lagi dibahas nanti untuk metode gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan gitu. Nah, di hasil dan pembahasan itu ya ketika misal teman-teman nih sudah punya datanya kayak gitu. Terus mau diapakan gitu. Nah, kadang itu juga yang sering terjadi gitu. Oh, teman-teman banyak nih dapat data, tapi sudah dapat data bingung gitu. Ini datanya harus diapain sih? Itu maksudnya. Nah, tentu ya diolah gitu. Nah, cara mengolah datanya itu ketika nanti sudah dapat, tuh teman-teman bisa menuliskan ke ke dalam tulisannya itu dengan dua cara pendekatan, dengan teknik dua pendekatan. Gitu. Yang pertama, teman-teman bisa membuat poin gitu, poin satu per satu, atau teman-teman langsung seperti dinaratifkan dari awal sampai akhir tanpa ada poin gitu. Misal kalau teman-teman misal contoh ya, kita misal mau membahas nih tentang pembuatan hand sanitizer dari ekstrak kulit jeruk gitu. Nah, gimana sih? Nah, misal gini, teman-teman punya data, otomatis ketika teman-teman bikin ekstrak kulit jeruk itu, teman-teman yang diambil apanya sih? Nah, otomatis misalnya minyak atsirinya gitu. Nah, berapa sih rendemen minyak atsiri yang teman-teman peroleh tuh? Maksud rendemen tuh kayak misalnya gini, teman-teman bisa dari 1 kilo jeruk itu, cangkang jeruknya berapa kulit jeruk. Nah, terus si kulit jeruk itu teman-teman olah lagi, terus dia akan menghasilkan apa? Nah, perbandingan antara hasil paling akhir dengan total misalnya tuh dari kulit jeruknya itu presentasinya itu maksudnya rendemennya itu berapa. Kemudian teman-teman pasti kan gitu, misal melakukan uji gitu di lab UKIKah atau misal di lab gua gitu. Nah, kandungan dari dari kulit jeruk itu dia ngandung apa sih, senyawa apa aja gitu. Nah, kemudian teman-teman juga nguji tuh, misal nguji ke bakteri gitu. Nah, dapat tuh data aktivitas antibakterinya. Kemudian karena teman-teman bisa bikin satu produk, otomatis teman-teman kan di metode itu melakukan uji gitu. Uji misal dari produknya itu misal dikasih ke orang misal untuk diuji organoleptik gitu misal, terus teman-teman ngukur juga pH-nya seperti apa, densitasnya, terus kekentalannya, viskositasnya berapa. Nah, dapat tuh data ini. Nah, data-data ini teman-teman nanti bisa dijabarkan gitu di tulisan teman-teman gitu. Misal dari rendemen gitu. Nah, teman-teman bisa tuh nampilin data lengkapnya gitu tentang rendemen yang teman-teman peroleh itu hasilnya seperti apa, dan nanti bisa dibahas dan teman-teman bandingkan dengan literatur yang sudah ada gitu. Misal gini, hasil penelitian teman-teman gitu, minyak atsirinya itu yang diperoleh berapa persen gitu. Nah, di literatur itu ada enggak gitu? Oh, ternyata ada gitu. Tapi beda. Nah, teman-teman bisa bahas kenapa bedanya dari apa? Apakah dari metodenya, metode ekstraksi minyak atsirinya yang beda gitu, atau apa kayak gitu. Terus kalau misal sama kayak gitu, teman-teman juga bisa bisa justru itu lebih menguatkan gitu hasil tulisan teman-teman gitu. Kemudian dari kandungan fitokimianya sama teman-teman. Teman-teman juga bisa gitu menampilkan, bisa kalau fitokimia itu teman-teman dapat kayak fotonya juga misalnya tuh. Misal mau nguji senyawa alkaloid tuh. Bisa senyawa alkaloid itu warnanya apa sih, direaksi apa, bisa merah kayak gitu. Oh, ini positifnya gitu. Nah, teman-teman bisa juga tuh memasukkan itu. Terus ngebahas juga gitu, kenapa sih dia positif tuh, reaksi secara kimiawinya seperti apa, bisa dibahas di sana kayak gitu. Dan tidak lupa gitu tetap membandingkan gitu dengan literatur yang sudah ada gitu. Nah, selanjutnya antibakteri gitu. Bisa dapat nih
senyawa aktivitas antibakterinya. Nah, teman-teman bisa tuh bisa menampilkannya dalam bentuk tabel atau grafik gitu. Penghambatannya berapa sih? Ada fotonya misal di cawan gitu. Oh, kalau misalnya tuh yang ada aktivitas antibakterinya tinggi, ada zona beningnya. Oh, teman-teman bisa tuh ditandain, oh ini zona beningnya. Terus teman-teman bandingkan dengan kontrolnya apa kayak itu. Atau misal kan ada kontrol positifnya, kontrol negatifnya kayak gitu. Jadi bisa teman-teman bandingkan dan bahas juga. Nah, kemudian yang terakhir ya misal tadi itu teman-teman untuk membandingkan kualitas dari produknya. Nah, itu alangkah baik teman-teman ketika membuat penelitian atau membuat tulisan yang outputnya adalah suatu produk, teman-teman perlu gitu eh, melakukan perbandingan atau mengacu pada standar produk itu, entah itu SNI atau ASTM gitu. Nah, itu tergantung gitu maksudnya itu. Tapi alangkah baiknya itu mengacu gitu. Misal teman-teman mau bikin permen gitu. Nah, berarti teman-teman ngacunya misal ke SNI atau BPOM gitu. Standar permen yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, di sana gitu. Terus dan teman-teman juga untuk misalnya tuh di bagian sini teman-teman bisa menambahkan dari inovasi atau kelebihan dari tulisan teman-teman itu apa, produk teman-teman apa gitu. Bisa juga nanti di bagian akhir itu teman-teman ada melakukan kayak bisa menambahkan analisis SWOT-nya seperti apa. Bahkan kalau misalnya tuh teman-teman masih kayak excited banget tuh sama tulisan, teman-teman bisa tuh nambahin juga untuk beberapa misal di bidang lomba itu teman-teman bisa melakukan kayak kajian gitu, analisis potensi misal kalau ini dijadikan produk yang dikomersialisasikan itu misal itu seperti apa kayak gitu. Apalagi ketika teman-teman misal yang memilih bidang kayak bikin alat kayak gitu. Nah, teman-teman harus kira-kira bisa ini kalau misalnya itu dijual gitu, itu berapa kayak gitu. Terus kayak sebetulnya untuk satu alat ini misal teman-teman butuh berapa, terus dianalisis gitu. Bisa nggak misalnya itu dijual dengan harga yang ekonomis gitu. Itu bisa juga ditambahkan di bagian akhir ini. Oke, nah terakhir gitu ada bagian penutup. Nah, bagian penutup tuh isinya apa sih? Nah, sebetulnya di bagian penutup itu dia isinya ada dua gitu, simpulan dan saran kayak gitu. Nah, di simpulan itu ya jawaban gitu, jawaban dari tujuan penelitian teman-teman. Ini juga banyak titik di mana banyak kesalahan gitu. Nah, kadang di penutup itu, di simpulan itu sering saya menemukan tidak ada kata kaitan antara tujuan. Misal tujuannya untuk menentukan konsentrasi, tapi di simpulan itu nggak ada pembahasan itu gitu. Nah, baiknya di simpulan itu ya teman-teman baca lagi tujuannya apa, jawablah tujuan itu di sana. Jadi intinya kalau misal poinnya di sana dua tentang misal menentukan konsentrasi dan misalnya tuh menentukan misal zat aktifnya, jadi teman-teman bahas gitu. Oh, konsentrasi hambat minimumnya berapa gitu. Terus kayak zat aktifnya apa aja bisa tuh di sana. Terus dan nanti ketika kan selama teman-teman melakukan penelitian itu teman-teman akan banyak mendapatkan ya entah itu kesulitan atau misalnya itu hal-hal yang lebih menarik untuk dikembangkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke saran. Sarannya seperti apa sih untuk keberlangsungan atau kelanjutan penelitian teman-teman. Oke, terakhir yang paling terakhir itu ada lampiran. Nah, lampiran tuh sebetulnya itu kayak rangkuman data pendukung teman-teman gitu. Nah, bisa berisi apa aja sih? Misal kalau teman-teman untuk yang mau bikin studi kasus, nah bisa ada surat izin ada surat izin penelitian di sini. Itu surat izin penelitian itu mau teman-teman yang base-nya sosial ataupun base-nya IPA gitu yang pakai hewan coba, itu pasti harus ada izin penelitiannya kayak gitu. Terus
kalau misalnya tuh pakai wawancara, ada transkrip wawancaranya, terus ada datanya kayak gimana, terus kayak misal teman-teman nyoba angket tuh, ada kuesionernya seperti apa, terus datanya seperti apa. Dan jangan lupa gitu teman-teman, ketika selama teman-teman melakukan penelitian, jangan lupa dokumentasi gitu. Jadi dokumentasi itu bukan teman-teman cuma selfie doang atau gimana, tapi foto gitu hasil teman-teman gitu. Jadi misalnya di lab gitu, ya boleh sih sekali-kali foto-foto teman-teman, tapi fokus ke misal oh hasilnya seperti apa. Misal teman-teman harus bisa mendokumentasikan penelitian itu dengan baik. Nah, bisa juga nanti teman-teman memasukkan beberapa apa ya screenshot logbook teman-teman gitu. Karena kan logbook itu tuh kayak apa ya? Kayak buku cerita teman-teman selama melakukan penelitian. Jadi harus ada gitu. Dan biasanya baiknya teman-teman juga punya logbook yang minimal bisa dibaca oleh teman-teman, minimal teman-teman sendiri bisa baca kayak gitu dan apa gitu. Dan di akhir ya ada biodata penulis. Baik, sepertinya dari saya cukup. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mangga gitu saya kembalikan ke Ustazah Kenny. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Iya. Terdengar. Masya Allah. Luar biasa Kak, yang tadi disampaikan itu 4 kali pertemuan bahasa Indonesia, Kak, apa bahasa Indonesia. Jadi sudah terwakili ya. Dan kayaknya sih teman-teman ya lebih seru disampaikan oleh Kak Gempur daripada saya nanti. Udah tahu aja gitu pas pertemuan saya. Terima kasih Kak, luar biasa sekali. Sami-sami Ustazah. Dan sebelum saya buka sesi wawancara, perlu diketahui teman-teman bahwa Kak Gempur ini pernah penelitiannya itu pernah masuk ke dalam kategori 108 penemuan terbaik ya, atau penelitian terbaik, dan sudah mendapat hak paten ya atas penelitian polybag berbahan dasar eceng gondok ya, luar biasa. Boleh diberikan reaksi tepuk tangan teman-teman? Yuk berikan reaksi tepuk tangan semuanya. Iya, tahun 2015 ya Kak? 2015. Masya Allah, berarti kalau untuk hak paten gitu ini ya, maksudnya kalau ada penelitian yang berkaitan dengan itu ada apa royalti mungkin ya, atau harus ada izin dulu gitu ya ke Kak Gempur. Tapi itu kebetulan diurusnya sama apa Direktorat Jenderal di IPB gitu. Jadi IPB kan ada yang bagian patennya, jadi itu udah di IPB. Oke, suatu yang membanggakan sekali ya, luar biasa. Baik. Teman-teman, saya buka sesi pertanyaan. Disilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau pembimbing boleh bertanya tidak? Silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gempur, saya mau bertanya. Iya, Mangga Ibu. Kan sebenarnya menarik ya. Kalau saya melihat memang kekuatan dari profil ini literasi. Nah, mungkin Kak Gempur boleh memberikan tips and trick bagaimana pertama menemukan permasalahan. Walaupun kemarin siapa Bu Cici, Kak Gempur juga yang katakan jangan cari-cari masalah gitu, masalah sekitar itu cukup banyak gitu. Cuman karena saking banyaknya, akhirnya untuk memfokuskan satu permasalahannya apa, nah itu yang kadang bingung mungkinnya dari anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, mungkin ini, tapi mudah-mudahan evaluasi mungkinnya buat saya khususnya, tapi apa di forum ini, terkait pembimbingan. Kadang anak-anak itu kan mungkin saking semangatnya tuh untuk melakukan sebuah penelitian tuh sampai akhirnya tuh menurut prediksi pembimbing itu ini kayaknya nggak bakalan nyampe gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mematahkan semangatnya itu kan kadang suka bingung gitu ya. Nah, mungkin Kak Gempur bisa memberikan sedikit masukan buat kami, khususnya saya mungkin bagaimana caranya ya memang sesuai dengan standarnya
SMA pada umumnya gitu ya. Jadi nggak terlalu ngawang-ngawang, tidak terlalu mana-mana begitu. Kadang kan suka ya secara perlengkapan atau secara alat ujinya pun juga tidak ada. Nah, untuk menggambarkan itunya itu seperti apa? Karena saya beberapa kali, terutama ketika pembimbingan Ikhwan itu, ya begitu, mungkin wah mimpinya tinggi banget gitu ya, Masya Allah gitu ya. Cuma ketika saya memberikan gambaran, coba begini, dilihat seperti ini, cenderungnya enggak bisa kok, saya bisa buktikan. Tapi ketika pas menjelang dekat-dekat baru gitu, Bu ternyata. Nah itu mengantisipasi itu sepertinya harus seperti apa. Terus tadi yang disampaikan terkait yang ketiga di pendahuluan itu kan tentang latar belakang. Jadi di sana tuh harus menyampaikan ada faktanya, ada penelitiannya, sama mengaitkan dengan solusi yang kita tawarkan gitu ya, Pak. Nah, sepertinya kalau yang saya perhatikan, yang pertama itu menemukan fakta yang tepat itu seperti apa, mungkin literaturnya. Yang bisa digunakan itu tuh sumbernya harus yang seperti apa. Karena kadang saya perhatikan anak tuh ya udah cari mudahnya web, Wikipedia, apalagi sih yang mudah-mudah yang menurut mereka gitu. Padahal kan itu secara validitasnya tidak bisa terukur gitu. Sama menyambungkan. Nah, mungkin boleh memberikan sedikit arahan. Terima kasih, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Ya, silakan langsung dijawab, Kak. Yang pertama ya tentang bagaimana sih menemukan ide yang paling dekat gitu maksudnya itu. Nah, kalau saya sendiri gini sih Bu Wati, kalau saya ke teman-teman yang di KIA gitu. Nah, pendekatannya itu ada gini, teman-teman itu cari dulu yang paling dekat masalahnya apa. Ketika teman-teman sudah dapat gitu masalah yang dekat, biasanya gitu yang lebih lebih kayak maksudnya tuh lebih masuk itu ketika cari yang mereka sukai gitu, fokusnya apa gitu. Jadi cari yang dekat, yang disukai gitu. Kalau misalnya tuh sudah dapat dua itu, biasanya itu feel-nya lain gitu, Bu gitu. Misalnya tuh misal yang dekat ini tuh misal tentang misalnya tuh dulu gitu ada misalnya tuh teman-teman di KIA itu cari yang dekat, misalnya di UKI itu ada pohon bintaro gitu maksudnya tuh. Terus kayak awalnya itu mikir cuman ke daunnya gitu, daunnya berserakan kayak gitu. Nah terus saya tanya kayak gitu, kira-kira nanti mau kuliah di mana gitu, di IPB gitu. IPB basicnya apa pertanian, coba deh cari yang dekat-dekat. Terus kayak karena anaknya itu keceplosan, saya suka makan Kak. Lah, saya juga ketawa kan gitu awalnya, kok nggak nyambung gitu. Tapi kayak iya nyari-nyari tentang nasi kayak gitu, tentang padi tuh. Akhirnya dia dapat gitu tentang iya hama di padi Kak kayak gitu. Oh iya, terus gimana? Iya hama di padi itu banyak ini. Terus tadi yang dekat di UKI apa? Iya tentang bintaro. Akhirnya nyari kata kaitan itu. Emang sih kayak apa ya? Kayak puzzle yang benar-benar kayak mecah-mecah gitu, tapi ya memang harus harus kitanya tuh harus lebih agak sedikit sabar banget gitu, kayak sok gitu maksudnya tuh kamu cari dulu apa gitu. Tapi kalau saya sendiri gitu rata-rata misal teman-teman di KIA gitu yang misalnya tuh bisa dapat ide itu tuh yaitu cari yang dekat, terus cari yang teman-teman suka gitu. Walaupun misalnya tuh masalahnya kadang gini, ada yang dekat tapi nggak suka gitu, ada yang suka tapi jauh gitu. Nah kalau saya tuh cari dua itu dulu. Ketika misalnya tuh dua itu nggak ketemu, saya langsung pasti bilang gini, kalau emang nggak ketemu nih yang dekat, kamu sukanya apa gitu. Kalau misal sukanya emang agak jauh, nah kamu harus komit dong. Sama misal harus misalnya tuh ada nih misalnya tuh penelitian, misal pernah kan misal teman-teman di UKI bikin Candida albicans gitu. Itu jauh banget gitu maksudnya tuh dari misalnya tuh dari dari lingkungan di UKI gitu. Saya tinggal tanya ke teman-temannya gitu, mau enggak, dan saya selalu bilang gitu, teman-teman harus punya komitmen gitu maksudnya tuh. Dan mungkin sedikit menyambung ya nanti ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kalau saya tuh
kembaliin ke teman-temannya lagi sih Ustaz ya gitu. Misalnya tuh ya teman-teman ya kalau misalnya tuh punya mimpi besar gitu ya teman-teman harus tahu resikonya seperti apa. Nah saya kadang kalau mungkin Bu Cici tahu gitu, saya suka dalam tanda kutip saya ngancamnya gini, ya kalau misal kamu nggak mau, saya nggak mau bimbing gitu, ya terserah kayak gitu maksudnya tuh. Kalau mau sama saya sama Bu Cici, ya saya punya standar gini, teman-teman juga punya cita-citanya tinggi, ya harus teman-teman apa ya lalui gitu maksudnya tuh. Nah itu sih Ustazah gitu. Jadi cari yang dekat, cari yang disukai gitu. Kalau misalnya tuh saya sih jujur alhamdulillah gitu dari dulu gitu 2 itu sih yang saya terapkan, cari dulu yang dekat, yang disukai itu. Nah kemudian tentang standar tulisan gitu atau standar penelitian. Sebetulnya awal-awal mungkin ini sedikit cerita juga gitu. Ketika saya pertama kali ke UKI juga gitu, saya punya mimpi tuh tinggi gitu. Tapi saya masih ingat gitu, Ustazah Cici bilang ke saya tuh, Mas, saya tuh yang penting teman-teman di sini bisa nulis dulu aja gitu, nggak usah dulu tinggi-tinggi gitu. Nah, berjalannya waktu gitu, saya ya sering sharing sama Ustazah Cici juga gitu. Ya harus kalau misalnya tuh untuk apa ya untuk tulisan kadang idenya teman-teman di UPI itu udah bagus gitu tapi kenapa sih cuman mentok di perpustakaan kalau saya tuh suka bilangnya gitu saya bisa gitu ikut lomba gitu so nggak kalah sama beberapa SMA yang maaf gitu SMA yang Katolik atau apa kayak gitu yang secara penelitian dia memang dibantu sama apa fasilitas yang sangat menunjang gitu terus saya lihat apa sih sebetulnya yang salah gitu bukan yang salah sih yang kurang tepat kadang itu dari teman-temannya itu tuh kayak setengah-setengah gitu Ustazah gitu jadi oh mau nih bikin tapi kayak masih kayak takut gimana dan kalau saya sih menerapkan pertama kali ya metode gitu oh yang penting teman-teman bikin sesuatunya metodenya sesuai gitu jadi misal yang paling pertama yang saya temukan itu pas ke UKI itu banyak ide-ide penelitian sains yang apa ya ke bidang kesehatan tapi ujinya ke manusia. Contoh misal bikin obat anti luka. Saya tanya gitu, ini ujinya gimana? Oh ini siapa omnya atau siapanya disayat gitu, terus dicocolin pakai daun binahong. Nah itu maksudnya itu kan ya itu salah gitu secara kode etik, secara metode itu kurang benar gitu. Terus kayak coba kalau emang mau kayak gini, coba pakai tikus terus kayak. Tapi Kak ribet gitu. Oh memang sih secara etik kan misal pakai in vivo itu ribet juga gitu harus ada kode etik apa gitu. Saya coba ya udah coba kita misalnya tuh memang misal kita belum dalam tanda kutip mendaftarkan itu ke komisi etik tapi cobalah kita misal bikin teknis yang itu seideal mungkin memang baik gitu. Misal tikusnya itu kita rawat dengan baik gitu diukur bobotnya tiap hari dikasih makan minimal gitu dan itu sih yang coba diterapkan misalnya dari metodenya gitu dari sana dan akhirnya mungkin ketika tahun berapa ya 2019 atau 2018 mungkin nanti Ustazah Cici bisa menambahkan itu ada tim UKI yang lolos di LKI ya gitu. Nah akhirnya itu di mentor dari RIPI itu bilang kayak gitu. Ketika saya tuh udah bikin standar sama Bu Cici yang menurut saya tuh untuk anak SMA udah pas dan udah cukup tinggi gitu. Mereka gitu mentornya dari RIPI bilang maaf gitu Mas standarnya ini tuh masih kurang. Saya juga kaget kan gitu lah. Kok standar yang misalnya tuh yang mau di RIPI itu nggak terbatas dia mau anak SMP, anak SMA. Ketika mau meneliti ya harus sesuai standarnya gitu. Mbaknya penelitian tentang misal dulu tuh apa yang kandida gitu ya harus sesuai gitu misal ini antibakterinya ngukurnya tuh standarnya apa kayak gitu jadi harus apa ya sesuai standar makanya tuh yang paling penting adalah ini sih apa lebih ke meyakinkan sih teman-teman jadi kadang poinnya itu benar sih Ustazah teman-teman itu dalam tanda kutip semangat juangnya tuh tinggi tapi kadang kalau misal udah kebentur itu langsung ciut gitu. Nah mungkin pendekatannya lebih secara personal gitu. Ini kalau misal kamu mau kayak gini, berarti ya harus siap kayak gitu. Nah kalau saya sih menyarankan, walaupun misal akhirnya itu nggak sampai gitu ke poin sananya,
yang penting kita melakukan pembimbingan sesuai metode penelitiannya yang standar aja sih Ustazah gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika misalnya itu sudah sesuai gitu, walaupun misal cangkupannya itu belum 100%, tapi ketika misalnya itu sudah sesuai standar, ketika nanti setelah profil ini teman-teman mau melanjutkan, itu lebih gampang Ustazah gitu. Jadi nggak harus ngerombak dari nol gitu. Kadang ada beberapa yang secara ide itu bagus gitu, tapi pas saya lihat kok metodenya bukan asal sih, kurang tepat gitu. Nah, itu sih dari sana kayak gitu. Itu di metode sih. Kemudian literatur ya, benar sih Ustazah. Saya juga sering gitu pas awal-awal mereview di profil itu literatur tuh maaf gitu agak masih ngambilnya dari web gitu, dari buku gitu, dan bukunya itu kadang buku yang kayak buku pelajaran kayak misal Erangga atau apa gitu. Nah, kalau saya tuh bikin bikin peraturan, bisa kalau misalnya di teman-teman dikit saya bilang tuh haram hukumnya kalau misalnya teman-teman ngambil dari web gitu. Pokoknya kalau saya nggak mau gitu. Kalau saya sendiri misal teman-teman misalnya itu bawa literatur ke saya, ini dari mana gitu, Wikipedia, saya bilang haram gitu, nggak boleh gitu, maksud ya kasarnya gitu sih. Cuman kayak dari mana sih yang paling gampang gitu ya, paling mungkin bisa gitu Ustazah dimulai diperkenalkan tentang jurnal gitu, atau mungkin tentang skripsi